Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau menunjukkan sebuah handle pintu dari kayu. Kita lihat keseluruhan pintunya dulu. Pintu ini terbuat dari kayu jati, ya tepatnya jati kebon sih, bukan jati alas. Ya, lihat dari teksturnya. Ini yang mungkin agak menarik adalah handle-nya yang dibuat secara custom, atau di pasar itu tidak ada. Kita lihat handle-nya ini juga terbuat dari kayu usuk yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dibuat tekuan seperti ini bagian atasnya, terus bagian bawahnya untuk pegangan, jadi biar bisa membuka seperti itu. Tarian sebelah kiri juga. Nah, di sini cara pemasangannya itu dengan dibaut ya. Baut ini sebenarnya hanya sebuah tempelan saja untuk menutupi baut di bagian dalamnya. Tidak kelihatan, gelap ini ya. Nah, ini dibaut ketemu sama bagian dalam. Bagian dalam juga sama, untuk seperti kayu juga. Nah, untuk kesan etnik atau antiknya, mungkin antik ya lebih tepatnya aja, dipasanglah semacam baut seperti ini. Baut apa namanya, baut benik atau apa ini kalau orang-orang besi. Nah, ini untuk menutupi bagian baut tadi, lubang baut. Pintu ini tidak di finishing ya, karena mungkin pemiliknya itu kepingin natural atau seperti apa ya, jadi dibiarkan apa adanya. Untuk pengunciannya, pintu ini menggunakan engsel pelor. Engsel pelor terlihat seperti ini ya, karena mungkin bentuknya seperti pelor, akhirnya sebutlah pelor, mungkin kira-kira begitu, saya juga nggak paham. Nah, dengan engsel pelor ini akan mempermudah penutupannya. Tidak perlu apa ya, semacam handle yang bisa dinaik turunkan, itu tinggal ditarik seperti ini. Gitu. Untuk desain tidak banyak ukiran karena pemiliknya menginginkan keutuhan motifnya, jadi istilahnya itu apa ya, menghargai hasil karya ciptaan Tuhan gitu. Jadi dengan tanpa di aneh-aneh, motif kayu jati sudah sangat bagus sekali. Lihat seratnya ya, itu ada putih sedikit ya, maklumlah ya, karena jati kebon, jadi tidak sebaik mungkin jati alas yang harganya per kipik bisa 50 juta atau berapa itu. Ini jati milik pemiliknya sendiri dari kebunnya. Jadi ada sebuah cerita dari pemilik bahwa suatu kali di desanya itu terjadi angin kencang, dan jati-jati di kebunnya itu rubuh semua. Akhirnya dipotonglah dan dirajang-rajang begitu menjadi berbagai bahan, untuk bahan pintu, bahan kusen, bahan usuk, dan reng dan sebagainya. Ya, enaknya tinggal di desa itu dengan lahan yang banyak, sebenarnya kaya ya, mungkin tidak dalam berbentuk uang, tapi orang-orang desa itu seperti menanam uang begitu, dan
yang akan memanen adalah anak cucunya. Beda dengan orang-orang kota yang apapun itu ya harus dalam wujud uang atau lainnya, emas atau saham atau apa ya. Tapi ya memang menanam uang dalam bentuk pohon itu butuh waktu yang lama. Jati-jati ini ya usia 30 tahun itu mungkin baru bisa dipotong. Dan perlu diketahui juga pemotongan jati itu sebenarnya tidak asal ya. Kalau sekarang mungkin karena kebutuhan biar cepat, jati masih muda dipotong dengan musim yang mungkin tidak tepat, akhirnya ya jati itu akan lemah dan dimakan rayap. Nah, menurut referensi yang saya baca itu jati itu ada waktu potongnya sendiri. Kalau tidak salah itu mongso kalimo atau kesongo mungkin bisa benarkan kalau saya salah. Jadi waktu-waktu itu adalah gandum atau mungkin sebutannya gula di dalam pohon itu sudah sangat berkurang atau sedikit, sehingga kualitas kepadatannya itu sangat baik ketika dibandingkan dengan potong musim-musim yang lainnya gitu. Coba nanti saya cek lagi mongso berapa di referensi waktu potong itu. Jadi begitu lor, sedikit cerita tentang sebuah handle pintu yang malah kemana-mana ya. Itu selamat pagi, makasih.